Kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan membantu masyarakat di Gaza. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk mengirimkan kurang lebih 8.000 pasukan perdamaian. Rencana pengiriman pasukan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Indonesia untuk meringankan penderitaan warga di Gaza. Meski estimasi jumlah pasukan telah mencapai 8.000 personel, Mensesnek menyebut detail teknis penempatan dan prosedur anggaran masih dalam tahap pembicaraan negara anggota BOP. Seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan dapat membuka jalur logistik bantuan makanan secara lebih luas, sekaligus menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Yang dikirim belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu ya. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. kalau secara militas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia ya. Mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan. Dan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP serta dengan seluruh turunan teknisnya. Ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Tentu yang pertama kan kita mengendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Yang kedua, bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara Muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut. Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurangi penderitaannya. Apa implikasi bergabungnya Israel ke Board of Peace Presiden Trump? Bagaimana sebagai sesama anggota BOP, Indonesia akan mengantisipasi lobi-lobi Israel di Board of Peace yang bisa merugikan Palestina? Kita bahas bersama tenaga ahli utama KSP Ulta Levina Nababan dan juga guru besar sejarah dan geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Mahmudi. Selamat malam Mbak Ulta dan Bang Yon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, terima kasih. Ya. Selamat malam, terima kasih Mbak. Ya, saya ke Mbak Ulta terlebih dahulu. Mbak Ulta, ini artinya Indonesia sudah tahu ya kalau Israel resmi berada di BOP bentukan Presiden Trump. Apakah Indonesia sudah tahu sebelum atau sesudah ini baru tahu? Oke, baik Mbak. Sebenarnya pertanyaannya bukan sebelum atau sesudah kita sudah tahu, tetapi memang kondisi ini memang bukan kondisi yang ideal. Secara emosional juga pasti masyarakat kita mempertanyakan itu. Tetapi dalam kondisi Israel sebagai negara yang resmi dan mempunyai kedudukan di UN, kita sudah mengantisipasi bahwa Israel akan masuk ke dalam Board of Peace, inisiasi dari Amerika Serikat, terutama dekatnya hubungan antara dua negara ini. Bang Yon, jika ini bukan kondisi yang ideal, lalu apa implikasi masuknya Israel ke BOP Trump, di mana Indonesia juga sudah berkomitmen ke situ? Ulangi kembali, Mbak. Enggak, ke Bang Yon. Oh iya. Diulangi lagi Mbak tadi. Ya, Bang Yon, kita tahu kalau tadi Mbak Ulta dari KSP juga sudah menyatakan bahwa memang ini mungkin bukan kondisi yang ideal karena Israel ada di dalam Board of Peace bentukan Trump. Lalu apa sebenarnya implikasi masuknya Israel ke Board of Peace bentukan Trump ini? Apakah bisa merugikan perjuangan Palestina dan juga komitmen Indonesia untuk tetap membela kemerdekaan Palestina? Ya, memang ini akan menjadi tantangan besar ya bagi Indonesia ketika masuk dalam BOP dan Israel menjadi anggota BOP, karena ini kan Dewan Perdamaian ya, sementara Israel sendiri sebagai pihak yang terlibat di dalam konflik kemudian juga ya melakukan tindakan-tindakan yang itu sebenarnya tidak sesuai ya dengan persepsi publik internasional. Nah, ketika masuk di dalam BOP, maka tentu ini menjadi tantangan besar ya bagi negara-negara yang ada di BOP, termasuk Indonesia. Maka
tentu kalau dalam perspektif Israel, ya Israel menginginkan sesuai dengan apa yang dituntut sebagai kepentingan dari Israel ya. Karena kan Netanyahu sendiri kan berulang-ulang kali bahwa tidak akan ada perdamaian itu ya dengan Mhm, cara mhm. memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Ini kan sebagai hambatan ya, barrier yang akan terjadi. Sementara Amerika sendiri dalam posisi ini kan juga tidak kuat juga supportnya kepada two state solution, tetapi pada satu aspek kita ketahui bahwa memiliki kedekatan dengan Israel. Maka Mhm. di sini tentu negara-negara yang bergabung ya, terutama negara-negara Arab, dunia Islam dan Indonesia termasuk di dalamnya adalah kemudian memperkuat posisi, karena dengan masuknya Israel walaupun tentu pasti sudah diantisipasi ya, karena ini kan diundang ya, Ya. diminta oleh Amerika. Maka hal ini saya kira ya akan menjadi tantangan besar yang dihadapi agar BOP sendiri tidak menjadi sebagai sarana legitimasi ya atas tindakan yang dilakukan oleh Israel. Mhm. Dan perdamaian itu kan tidak sekedar ya berkaitan dengan rekonstruksi, tetapi menyelesaikan root cause-nya ya, Ya. masalah dasar yaitu pendudukan. Nah ini saya kira ganjalan besar, tapi ya memang the show must go on, ya harus dihadapi dengan realitas yang ada itu. Mhm. Mbak Ulta, ini kan masih banyak pertanyaan dari sejumlah pihak. Dengan bergabungnya Israel, ini juga memicu kekhawatiran akan berdampak tentunya pada posisi di kubu pro-Palestina di BOP. Bagaimana setidaknya meyakinkan bahwa Indonesia mampu menghadapi lobi-lobi Israel terkait dengan Palestina di BOP? Oke, mohon izin ya Mbak, sebenarnya suaranya putus-putus, saya yakin Pak Yon juga merasakan bahwa, sinyalnya kurang bagus dari sana. Tapi yang saya tangkap adalah bagaimana cara kita agar meyakinkan bahwa kita tidak terbawa ke lobi Israel, terutama dukungan kepada Israel dari Amerika itu sangat besar. Saya rasa kita, Indonesia itu bukan hanya memiliki, catatan historis dan Hmm. tidak akan mengubah prinsip kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Palestina, mohon maaf. Terutama ini juga dicantumkan di dalam Akta Cita Presiden nomor 2, dalam beberapa poin setelahnya di bawah tersebut, ada menyatakan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina, dan satu-satunya calon presiden pada saat itu yang menyatakan dengan tegas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Artinya ini adalah salah satu wujud yang dilakukan oleh Pak Presiden untuk mengaplikasikan, melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh beliau gitu. Dan Mhm. Indonesia masuk ke forum ini bukan sebagai penonton, ini harus ditekankan, bukan sebagai penonton. Justru kita memiliki posisi moral yang kuat, posisi historis, dan kita mewakili kepentingan Palestina agar semua yang didiskusikan di BOP itu bukan tentang Israel. Semua yang didiskusikan bukan hanya tentang keamanan Israel sendiri, tapi kita menginginkan Palestina merdeka dan ada mekanisme two state solution yang selalu kita Hmm. Tapi gini inginkan, Mbak Ulta, terutama bagaimana menjaga komitmen ketika kita tahu bahwa kemarin saja ketika sudah dijanjikan gencatan senjata, namun serangan Israel ke Gaza masih terus terjadi? Nah, itulah yang nanti, pada 19 Februari ini presiden kita akan langsung ke sana, bersama pihak-pihak yang, mendukung beliau, untuk menegosiasikan dan, segera untuk mengimplementasikan apa yang bisa dilakukan Indonesia secara konkret. Mhm. Termasuk tadi ada narasi yang menyatakan bahwa kita siap, kata Mensesnek, untuk mengirimkan pasukan kita ke sana. Dan itu Hmm. adalah bagian dari strategi kita agar tidak lagi terjadi serangan di sana. Jika sudah ada pasukan perdamaian di bawah mekanisme BOP atau di bawah mekanisme UN, artinya ada pihak lain yang berada di Gaza tersebut, sehingga Israel tidak bisa melakukan serangan membabi buta sebagaimana yang mereka lakukan membantai Palestina sekarang ini. Nah, Mhm. Presiden Prabowo sejak awal sudah menegaskan bahwa Indonesia itu berpihak kepada kemanusiaan dan prinsip kita tidak akan berubah. Ini bukan pengkhianatan terhadap Palestina. Ini justru memanfaatkan ruang sempit yang ada dan realistis dengan BOP ini. Oke, Bang Yon, Anda cukup realistis ketika Indonesia ada di BOP, Amerika ada di BOP, Israel juga ada di Board of Peace ini, dan kita tahu sejarahnya bahwa Presiden Trump dan juga Perdana Menteri Netanyahu ini memiliki hubungan yang bisa dikatakan cukup dekat.
Ya tentu kan memang, pada akhirnya kan pendekatannya lebih ke pendekatan realistis ya, melihat realitas yang sudah ada di depan mata, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh, Indonesia dengan berbagai macam, catatan ya tentang, Israel yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika. Nah Mhm. dengan BOP, dengan bergabungnya Israel, ini kan juga kita ada catatan ya sebagai contoh bahwa Israel sebelumnya ya menolak ya, Turki dan Qatar untuk masuk ke dalam BOP ya. Tapi kan pada akhirnya kemudian Turki dan Qatar masuk, ini berarti memang ada konstelasi lain yang, membuat sebenarnya posisi dari Israel juga, tidak ya betul-betul menguasai panggung lah kalau katakan BOP sebagai panggung. Kan di situ Mhm. ada Turki, ada Qatar, kemudian ada Saudi, Pakistan yang mereka memang punya posisi, mendukung adanya two state solution. Jadi tidak Mhm. ada normalisasi kalau tidak ada kemerdekaan Palestina. Nah pada satu sisi tentu hadirnya Indonesia tidak boleh netral gitu ya, harus kemudian berpihak kepada perjuangan Palestina dan, bergabung dengan, negara-negara yang memiliki suara yang sama sehingga bisa digunakan sebagai kekuatan untuk, menekan Israel. Nah dari satu sisi inilah saya kira yang bisa dimainkan karena biar bagaimanapun juga kita harus memiliki planning yang jelas gitu, karena pasti apapun bisa terjadi dalam waktu singkat apalagi, Israel pasti sudah punya, rencana-rencana. Nah, untuk implementasi realisasi dari dukungan terhadap rakyat Palestina kemerdekaan itu juga saya kira ya memang harus well prepare ya agar Mhm. kita tidak terjebak ya, karena kan banyak juga itu jebakan-jebakan oleh Israel dan, dalam sejarahnya memang Israel sering, menggunakan cara-cara yang itu kemudian bisa merugikan, Palestina. Nah, Mhm. hal lain saya kira yang harus digarisbawahi bahwa Indonesia ya dalam kondisi seperti itu, satu menjadi kekuatan penyeimbang agar tidak condong kepada, Israel. Kemudian yang kedua, Indonesia harus menjadi telinga dan juga mata bagi rakyat Palestina, karena biar bagaimanapun rakyat Palestina tidak hadir dan Mhm. harus ada yang mewakili untuk dapat bisa menyuarakan, paling tidak suara mereka Oke. didengar di dalam itu, Mhm. gitu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar kekuatan Indonesia di Board of Peace? Seberapa besar pengaruh Presiden Prabowo ketika nantinya akan bertemu di Board of Peace yang pertama kali di 19 Februari? Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan, berbuka dan bangkitkan semangat. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐아 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti, Kalau enaknya, terbukti. Pasti Roma Kelapa. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan, berbuka dan bangkitkan semangat. mau cappuccino yang so Italiano? Paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top Cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak! Dari Wingswood. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. WeStain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya.
Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan, berbuka dan bangkitkan semangat. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Sofra Citrus baru. Ger, aromanya bikin badan segar anti enak. Sofra Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system. Sofra Citrus anti enak badan segar bugar. Ger. Bau cappuccino yang so Italiano, paduan dari Milky Foam tebal. Crunchy Choco Malt, rasa kopinya enak. Top Cappuccino. Karena ini the Italian taste of cappuccino. Enak. Dari Wings Food. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan, berbuka dan bangkitkan semangat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, dan saya masih bersama dengan Pak Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah UI, dan juga Mbak Ulta Lovena Nababan, tenaga ahli utama KSP. Kita masih membahas, jika tadi Pak Yon sudah menjelaskan bahwa bisa saja Israel sudah menyiapkan sejumlah rencana cukup matang apa yang akan dilakukan, perannya seberapa besar di Board of Peace bentukan Trump. Lalu apakah Indonesia sudah cukup matang dan juga sudah memiliki rencana besar perannya di Board of Peace untuk membela, setidaknya menjadikan kemerdekaan di Palestina? Apa saja yang sudah direncanakan pemerintah Indonesia di BOP ini, Mbak Ulta? Ya, baik Mbak. Untuk rencana detailnya ini sudah dikaji oleh Kementerian Luar Negeri, dipimpin oleh Pak Sugiono, dan tapi mungkin nanti karena ada diskusi di tanggal 19 Februari ini, itulah yang akan didiskusikan. Tapi apa yang akan disampaikan pemerintah Indonesia ataupun perwakilan Indonesia di sana? Ya, untuk agenda detailnya kami belum di KSP belum mengetahui, tetapi yang kami ketahui adalah bahwa ada beberapa hal yang akan dinegosiasikan terkait Board of Peace ini. Dan salah satunya mungkin secara umum adalah tentang bagaimana kita mendeploy pasukan kita ke sana, terutama untuk medis dan ZENI gitu. Tapi pertanyaan inti dari yang pertanyaan Mbak tadi adalah, seberapa besar pengaruh Indonesia kemudian di BOP dengan tekanan yang besar, dan terutama negara inisiasi ini adalah Amerika Serikat yang perkawinannya dengan Israel ini sangat erat gitu kan. Dan saya ingin menegaskan bahwa kita tidak boleh meng-underestimate negara kita sendiri. Kita mayoritas Muslim terbesar sedunia. Suara kita itulah kenapa kita penting berada di Board of Peace ini. Dan itulah kenapa Presiden Trump sendiri mungkin yang menginginkan dan melobi, bukan kita yang melobi kepada Presiden Trump untuk kita menjadi bagian ini, tapi memang ada simbiosis mutualisme di sini, dan kita melihat ini adalah cara yang paling realistis gitu. Pertama itu Mbak, kita bisa menjadi legitimasi moral karena historis kita panjang, dan posisi geopolitik kita sangat penting. Kita anggota G20, kita pemimpin de facto di ASEAN, dan representasi penting dari Global South. Artinya kita diperhitungkan di dalam BOP ini. Pak Yon, bagaimana menurut Anda? Apakah peran Indonesia bisa cukup diperhitungkan di Board of Peace? Singkat saja. Ya, saya kira itu kan akhirnya menjadi komitmen kita ya, dengan berbagai macam label yang diberikan kepada kita, negara besar dan lain sebagainya, maka tentu itu menjadi kewajiban
Presiden Indonesia untuk membawa aspirasi, karena biar bagaimanapun suara kebijakan luar negeri itu harus merepresentasikan suara domestik ya, karena ini kan dukungan penuh. Dan kalau itu kemudian dukungan penuh diberikan oleh rakyat Indonesia, diberikan kepada Pak Prabowo, maka tugas Pak Prabowo untuk kemudian bisa menunaikan amanah itu. Dan sebagaimana beliau mengatakan, apabila ternyata tidak sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia, sewaktu-waktu kan Indonesia bisa menarik diri. Nah ini saya kira ya komitmen yang tentu ya harus terus dipegang begitu. Baik, terima kasih Pak Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia. Dan juga Mbak Ulta, terima kasih tenaga ahli KSP sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak.